Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Dan kita muliakan, kita hormati para habaib, para asatidz, wabil khusus sahibul bait Haji Sufyan sekeluarga, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan izin dan inayahnya juga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini berlanjut sampai ke surga nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita masuk dalam bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah wajibkan kita semua berpuasa. Dan untuk menjalankan puasa Ramadan agar bisa khidmat, diperlukan ilmu pengetahuan dan kesiapan mental dan keperluan lainnya. Bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi ada yang lebih dari itu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan itulah diturunkan Allah Al-Quran pada Lailatul Qadar, diturunkan dari Lauhil Mahfuz sampai ke langit pertama. Kemudian diturunkan bertahap selama 23 tahun atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang sangat mulia, kitab yang sangat agung, kitab yang mengatur, menunjukkan segala apa yang kita perlukan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada satu kitab yang diturunkan Allah ke dalam dunia, melainkan semua tercakup di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada sesuatu yang kami lewatkan di dalam Al-Quran itu. Segala keperluan kita, kebutuhan kita, semua ada dalam Al-Quran. Orang mau kaya, ada Al-Quran menerangkan, menunjukkan caranya. Orang mau sukses, ada Al-Quran menunjukkan jalannya. Orang mau hidup bahagia, Al-Quran menunjukkan bagaimana caranya. Semua yang kita butuhkan ada dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tetapi yang demikian itu tidak kita temukan kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir khatam, dapat pahala pasti. Tetapi untuk petunjuk jalan itu diperlukan pendalaman terhadap makna-makna Al-Quran. Allah berfirman, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Fas'alu ahla zikri, ahlal Quran. Tanyalah kepada orang yang bisa Al-Quran jikalau kalian tidak mengetahui bagaimana arahan petunjuk daripada Al-Quranul Karim. Orang menghadapi masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pergaulan, bagaimana supaya bisa bagus, lurus, Al-Quran ada menjelaskan. Semua yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Bagaimana hidup sehat, bagaimana hidup berkah, dalam Al-Quran pun dijelaskan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, seluruh makna Al-Quranul Karim
Menurut para ulama ahli tafsir, dari awal sampai akhir Al-Quranul Karim itu makna-maknanya terkandung semua dalam surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu satu surah pendek, tapi maknanya sebiji Al-Quran. Sebiji Al-Quran itu ada dalam surat Fatihah. Makanya itulah satu-satunya surah yang kita diwajibkan Allah membaca setiap hari. Karena itu surah yang paling agung dalam Al-Quran, suratul Fatihah, yang disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap hari ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama tafsir lagi mengatakan seluruh makna yang terkandung dalam Al-Fatihah itu ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Fatihah itu hebat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau Quran sebijian ada dalam Fatihah, seluruh Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Fatihah hebat, agung, lebih lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim ini sangat banyak mempunyai faidah. Dari segi fadilatul amal, dari segi fadilat amal, banyak Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai faidah-faidah. Di dalam kitab Al-Qirtas Syarah Ratibul Attas disebutkan, kalau kita tidak punya guru pembimbing rohani, lalu ingin hidup ini lurus, mencapai keridhaan Allah, amalkan Bismillahirrahmanirrahim setiap hari sebanyak 786 kali. Sehari 786 baca setiap hari, maka kita akan langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana jalan untuk menuju kepada keridhaannya. Ada perlu guru. Kalau kita tidak mendapatkan guru, amalkan Bismillahirrahmanirrahim 786. Orang punya toko, punya dagangan, tidak laku, ya kita kada payu berdagang. Kayak apa tokonya supaya payu berdagang? Baca Bismillahirrahmanirrahim di toko 786 kali. Setiap hari baca di toko Bismillahirrahmanirrahim 786. Yang baru boleh kada membuat duit, membuat pahalanya tak boleh. Itu salah satu faidah dari Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan pula bahwa di akhirat itu ada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu Quran menyebutkan Zabaniyah. Berapa orang Zabaniyah? Ini 19 orang. Apa tugas Zabaniyah? Menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Itu tugas malaikat Zabaniyah. Kita maksiat, siapa kira yang memukuli kita? Ya Zabaniyah itu di akhirat. Orang berbuat ini maksiat, siapa kira yang menghukum kita di sana? Malaikat Zabaniyah. Berapa jumlahnya? 19 orang. Itu pimpinannya, jumlah anak buahnya beribu-ribu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 19 orang malaikat Zabaniyah itu tidak akan menyentuh orang-orang yang setiap hari mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19 huruf. Ba 1, sin 2, mim 3, hitung aja 19 huruf. Sama dengan jumlah malaikat Zabaniyah, 19 malaikat Zabaniyah. Masing-masing satu huruf mengurus malaikat Zabaniyah satu orang. Kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim dalam sehari minimal 3 kali, pagi sore, itu sudah cukup untuk mengawal agar kita tidak disentuh oleh malaikat yang menyiksa nanti di akhirat. Nah, itu bagian dari fadilah keutamaan orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menurut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu ayatun minal Fatihah, satu ayat dari Fatihah. Makanya orang kada baca Bismillahirrahmanirrahim sembahyangnya kada sah menurut mazhab Syafi'i, karena Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari Fatihah.